Para tersangka atau pelaku kejahatan itu kan biasa bikin alibi. Tugas untuk membuktikan bahwa uang tersebut atau emas-emas tersebut adalah milik Febri adalah tugas penyidik. Cuma yang menarik adalah sampai hari ini Febri Adriansah itu belum ditahan. Dan nggak tahu dia dari mana. Apa sih alasan penyidik untuk tidak menahan yang bersangkutan? Jadi ini duit kok jelas kok. Berarti ini patut diduga ada korupsinya, patut diduga ada pencucian uangnya. Ini yang harus dibereskan. Kita patut menduga ada deal-dealan, ada salaman di bawah meja. KPK tidak boleh diam. Ada gengnya Dasko, ada gengnya Pak Safri. Apa ini? Negara apa ini? Teman-teman sekalian, ini hari ini luar biasa gitu ya. Jadi diskusi kita masih berkaitan soal Febri. Soal berkaitan soal misteri kasus yang menyeret nama mantan Jampitsus Febri Ardiansah gitu ya. Dan hari ini teman-teman sekalian, saya sudah bersama di studio ada Mas Aulia gitu ya. Beliau ini adalah mantan penyelidik KPK. Ya. Terima kasih sudah hadir di studio kami gitu ya. Kita langsung saja. Ini kalau kita lihat dalam perkembangannya ya, kasus Febri Ardiansah ini kan sebenarnya agak ngeri-ngeri sedap nih, saya bisa gitu. Kalau bahkan ada yang menyebut kita itu publik, saya termasuk gitu ya, seolah kita kayak sesak napas sudah dibuat dalam per detik setiap waktu. Bukan karena progres kasusnya itu capaiannya ada positif gitu ya. Tapi semakin kesini agak napsi-napsi gitu loh. Ini lanjut kasusnya atau tidak sih? Kan gitu. Karena ini ada apa drama yang terjadi di sana? Karena semakin kesini, pertama Febri yang awalnya tersangka, tiba-tiba diserahkan tuh. Jadi bukan di, kalau istilahnya dalam KUHP kan tidak ada tuh gitu ya. Tiba-tiba kejaksaan, sampai di sana dia dulu jadi saksi. Tapi kemudian ada sprindik baru. Ada sprindik baru, tidak jelas statusnya sprindik yang di Kortas Tipikor gitu kan. Lalu kemudian pada saat bersamaan justru yang barang bukti pada saat penggeledahan ada yang mengaku gitu loh. Ini drama apa sebenarnya? Ya, terima kasih Pak Sam. Jadi memang minggu lalu ya kita melihat pemberitaan ada lawyernya dari Don Rito salah seorang pihak yang menjadi tersangka dalam perkara yang melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansah ini. Dia menyampaikan bahwa emas dan sejumlah uang yang ditemukan di rumah Sentul ya, Sentul atau Cibubur itu adalah milik Don Rito. Dia bilang itu kan ya. Nah, minggu sebelumnya pada saat hari Jumat, pada saat Febri Adriansah itu menyampaikan keterangan persnya, dia menyatakan bahwa rumah yang di Sentul itu adalah milik dia. Oh, betul ya. Waktu jumpa pers klarifikasi itu. Ada milik dia. Cuma dia menyampaikan di sana emas itu ada pemiliknya, ada aktivitasnya. Ada kegiatan di situ. Ada kegiatannya. Ini kan menarik ya. Dalam satu minggu ada begitu banyak versi keterangan. Tapi kalau menurut saya itu wajar saya Pak Sam. Para tersangka atau pelaku kejahatan itu kan biasa bikin alibi. Alibi gitu ya? Ya biasa aja bikin alibi. Ya dia bisa bilang apapun. Tapi tugas untuk membuktikan bahwa uang tersebut atau emas-emas tersebut adalah milik Febri adalah tugas penyidik nanti. Jadi ya wajar itu Pak Sam. Jadi yang namanya ini kasus besar ya, menyedot perhatian publik yang begitu tinggi. Bahkan sampai Presiden beberapa kali memanggil para petinggi, baik itu Kapolri, Jaksa Agung, dan yang lain-lain itu, ya wajar, ini magnitudnya besar, dan Febri selaku saat ini mungkin sudah tersangka ya di kejaksaan, maupun Don Rito, siapapun itu, dia akan bikin skenario apapun untuk menyelamatkan dirinya. Nah, ya itu wajar dalam penegakan hukum. Ya terserah dia mau bilang apa, tapi yang menjadi poin utama di sini adalah bagaimana penyidik dalam hal ini saat ini, karena ini kasus ditangani oleh Kejaksaan Agung, di mana ada 9 orang penyidik ya, di mana 9 orang tersebut itu penyidik tersebut mayoritas adalah ex KPK ya, jaksa-jaksa senior yang pernah bertugas di KPK. Saya meyakini ya kredibilitas mereka semua dan juga integritas mereka ketika mereka bekerja di KPK. Dan semoga mereka bisa mengungkap ini dengan seterang-terangnya Pak Sam. Jadi kalau saya sih nggak ada isu ya kalau tersangka korupsi mau bikin alibi apapun itu suka-suka mereka lah. Cuma yang menarik adalah sampai hari ini Febri Adriansah itu belum ditahan.
Dan tidak jelas dia di mana. Dan nggak tahu dia ada di mana. Kayak memang katanya minggu lalu hari Jumat itu sempat diperiksa katanya kan ya. Tapi ini keluarkan lawyernya itu ada Hotman Paris segala macam. Tapi apa sih alasan penyidik untuk tidak menahan yang bersangkutan? Dengan barang bukti ya yang diduga hasil kejahatan yang begitu banyak. Dengan 3 sprindik yang disampaikan oleh Kapus Penkum maupun dari sisi kepolisian sebelumnya. Ada kasus terkait dengan Sabri. Ada kasus terkait dengan pembelian batu bara, PLN, PLTU. Ada kasus kaitannya dengan anak usaha Krakatau Steel. Nah, masing-masing kasus ini itu dibungkus lagi dengan tindak pidana pencucian uang. Nah, ini menarik kan ya, tindak pidana pencucian uang. Nah, sebenarnya kalau dari nature kasus ini sendiri dengan adanya bukti-bukti berupa uang, baik itu rupiah maupun mata uang asing dengan jumlah begitu besar dan juga dengan emas sampai 74 kg yang katanya jauh lebih berat daripada emas Monas ya, ini cuma 72 kg. Nature untuk TPPU itu kuat, Pak. Karena ini kan kalau kita bicara soal tindak pidana pencucian uang, salah satu modusnya adalah menghindari penggunaan instrumen keuangan, yaitu dengan menggunakan aset-aset atau barang-barang yang menghilangkan jejak kejahatan awal gitu ya, yang tidak ada jejaknya. Jadi kalau seperti uang cash ya, baik itu rupiah maupun dolar maupun emas, itu kan aset tanpa nama. Atau dalam istilahnya, dalam teorinya itu anonymous asset type. Jadi ini adalah jenis aset tanpa nama. Jadi dia bisa bikin alibi apa saja dengan aset tersebut. Dan memang ini menguatkan modus pencucian uang, gitu loh Pak Sam. Ini kan tadi menyebut bahwa hal yang biasa saja, lumrah gitu ya, nature bahwa pelaku kejahatan ini selalu membuat alibi untuk kemudian membebaskan dirinya gitu ya. Dan tantangannya adalah kepada penyidik. Tapi kalau kita lihat ini kan sebenarnya adalah, nah itu saya akan kembalikan, sebenarnya apakah memungkinkan ini akan terungkap secara serius? Karena ternyata ya ada istilahnya jeruk makan jeruk gitu kan. Ternyata Febri diserahkan ke kejaksaan. Tapi kan yang mengaku justru tetap di kepolisian gitu loh. Nah yang mana nih sebenarnya kalau mau dilihat situ gitu kan, sebagai tugas penyidik nih. Jangan-jangan di sini dipisahkan sengaja gitu ya. Kan tadi kita bicara alibi itu. Polda yang menangkap, yang awalnya menggeledah alasannya adalah untuk Febri. Kenapa tiba-tiba larinya ke kejaksaan? Febrinya lari ke kejaksaan, tapi barang buktinya disidik tetap di kepolisian kan, dengan Dito, dan Dito itu kan di situ posisinya. Itu yang menurut saya, apakah kira-kira bisa kita berharap seperti itu? Pertanyaannya sebelum dijawab ke situ, pertanyaan saya sederhana sebenarnya adalah, Febri ini siapa sih sebenarnya? Kalau menurut informasi yang didapat Mas Aulia gitu ya, Febri sekarang kan kita lihat ada banyak kasus nih. Dulu Asabri 12 triliun gitu kan, Krakatau Steel lebih 1 triliun, lalu kemudian PLTU batubara lebih yang diungkap Polda 5 triliun, tapi hitung-hitungan orang lain menyebut lebih dari 10 gitu kan. Tapi dengan begitu menyentuh masuk ke Febri, nama Febri ini terseret kan kayak turbulensi itu, terjadi turbulensi di situ posisinya. Ini sebenarnya siapa sih sebenarnya di situ? Nah, ini agak menarik ya. Memang itu juga jadi diskusi di banyak di banyak forum, Pak ya. Jadi memang kalau kita Febri Ardiansyah itu kan mencuat ketika beliau menjadi direktur penyidikan di Jampitsus sebelumnya. Nah, setelah itu dia menjadi Kajati DKI, Kepala Kejaksaan Tinggi di DKI. Nah, lalu juga baru setelah itu menjadi Jampitsus. Nah, ketika menjadi Jampitsus, banyak kasus-kasus besar memang diungkap oleh kejaksaan ya. Kasus yang menyedot perhatian publik ya. Banyaklah kita lihat sekarang itu kasus-kasusnya. Termasuk MBG gitu ya? Termasuk MBG ini. Nah, jadi kalau saya melihat dari posisi yang bersangkutan sebagai penegak hukum ya, Jampitsus itu kan pejabat selevel eselon 1 ya. Karena dia langsung di bawah Jaksa Agung. Dan Jampitsus dia memang mengepalai ya penuntutan atau penyidikan kasus-kasus terkait dengan pidana khusus ya, kejahatan HAM maupun korupsi, ada 2 ini ya. Tapi dia tetap minta, kalau rentut tetap ke Jaksa Agung gitu, enggak? Dia langsung otomatis tertas penuh dia. Saya nggak paham teknisnya di kejaksaan, tapi seharusnya untuk urusan teknis seperti itu di level Jampitsus saja selesai. Karena dia punya kewenangan sudah otoritas itu ya. Kan langsung di bawah Jaksa Agung ya. Nah, cuma memang
Ini menarik dari dua kasus dulu, kasus Ya. Asabri dan kasus Krakatau Steel. Ya, kita menduga ini kaitan dengan penanganan perkara. Oh. Ya, karena kan dia bilang kalau dari keterangan kepolisian itu sempat disampaikan bahwa pasal yang disangkakan itu antara lain adalah pasal suap dan pasal terkait dengan pemerasan. Ya, itu ada itu juga. Jadi selain tadi ada TPPU dan juga pasal 2, pasal 3 terkait dengan kasus batubara. Nah, kalau kaitannya dengan penanganan perkara sangat mungkin, ya, karena yang bersangkutan menjabat sebagai Jampitsus menangani begitu banyak perkara, menangani begitu banyak perkara sehingga ya memungkinkan ya, jadi dugaan yang dibangun oleh baik itu kepolisian yang sekarang dilanjutkan penyidikan oleh Kejaksaan Agung. Nah, karena kita mengetahui ya Pak Sam ya, ini sudah bukan rahasia umum ya. Korupsi dalam penegakan hukum itu begitu banyak Pak Sam. Dan inilah masalah besar di negara kita ini. Korupsi dalam penegakan hukum ini nature-nya cuma dua. Yaitu apakah itu pemerasan? Kalau pemerasan berarti pejabat yang berwenang itu menggunakan kekuasaannya memaksa seseorang. Penyalahgunaan kekuasaannya. Memaksa seseorang untuk menyerahkan sesuatu. Apakah itu bentuknya uang ataupun yang lain. Dan juga suap. Suap kan dia ada transaksional. Kalau suap kan bedanya dengan pemerasan. Kalau di suap ada transaksional. Kamu berikan sejumlah uang, maka dealnya adalah seperti ini. Nah, itu sangat mungkin dilakukan oleh penegak hukum dan itu banyak kalau kita mendengar cerita-cerita di luaran Pak Sam. Nah, coba memang menjadi pertanyaan saya kalau istilahnya di luar itu maksudnya pasal injak kaki. Pasal injak kaki, betul. Nah, sementara kalau kasus yang terkait dengan jual beli batubara dengan PLTU atau PLN tadi, itu jadi pertanyaan besar saya, apa peran Febri di sana? Karena sesuai dengan kewenangannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, sangat jauh urusannya dengan transaksi batubara. Nah, bisa jadi, ini kita kan membangun hipotesis ya, bisa jadi Febri ini menjadi backing atau dia menggunakan nomini. Dia memiliki perusahaan batubara yang akan bertransaksi dengan PLN segala macam. Itu yang sedang kita tunggu di balik layar itu. Seperti apa nih kasus posisi ini, dan kita nunggu kalau saat ini karena kasus ini ditangani oleh Kejaksaan Agung, kita menunggu penjelasan Jaksa Agung terkait dengan kasus posisi ini. Seperti apa sih sebenarnya peran dia dalam kasus batubara tadi. Tapi kalau dua kasus tadi yang kaitan dengan Asabri, Jiwasraya maupun anak perusahaan Krakatau Steel, saya meyakini kaitannya dengan tugas yang bersangkutan selaku Jaksa Agung Muda Pidana Khusus atau selaku penegak hukum. Ya, karena itu kan kasusnya dia tangani langsung waktu itu kan. Iya, bersentuhan langsung dengan kewenangannya. Gitu. Karena sudah berproses itunya pada saat itu gitu ya. Nah, kalau yang batubara ini ada dugaan boleh jadi dia backing atau ada mungkin terlibat tapi pakai nama yang lain gitu ya. Bisa jadi. Bisa jadi gitu ya. Posisinya. Ini kan, nah saya kembali tadi masih saya penasaran Mas Adia gitu ya. Ini kan posisinya adalah saya selalu mengambil pada posisi riwayatnya dulu sebelum kita masuk ke kejaksaan gitu ya. Ini kan sebenarnya waktu awalnya terbongkar kasus ini kan hasil penggeledahan tuh di tempat yang kemudian menemukan, dan orang kemudian menyebut kasus yang mana sih sampai rentetan itu ada penggeledahan, kan tidak jelas juga nih. Tiba-tiba ada di Cipete penggeledahan, ada di sini yang ditangani di Polres Tipikor. Sebenarnya kasus yang mana nih untuk Febri? Saya yang saya ikuti Pak ya, saya memang mengikuti sebelum penggeledahan itu Kortas Tipikor memang hari Seninnya itu pernah melakukan konferensi pers. Mereka sedang melakukan penyidikan terkait dengan kasus korupsi terkait dengan pengadaan batubara tadi. Itu memang ada. Tapi yang dua kasus lain memang katanya itu ada LP di Polda Metro. Oh, makanya dia kerjasama, Kortas itu kerjasama dengan Polda Metro. Ya. Saya menduga seperti itu karena memang akhirnya kan Polda Metro. Ya, ini penting untuk kita ini karena kan orang bertanya-tanya, publik kan bertanya. Yang publik tahu tiba-tiba kok ada disita barang bukti gitu. Tiba-tiba ada emas, ada duit. Ini dalam rangka pendagang untuk kasus yang mana sih gitu? Karena kan tidak boleh menyita barang bukti kalau tidak ada kaitannya dengan kasus itu kan. Dalam konsep kan begitu tuh. Nah, dalam posisi yang mana? Berarti kan tadi jelas bahwa mungkin relasinya ada batubara dengan, kalau di Polda Metro apa, Asabri atau? Katanya ada dua laporan polisi. Ya, bisa jadi yang pertama itu terkait Asabri dan Jiwasraya, satu lagi itu kaitannya dengan anak perusahaan Krakatau Steel. Cuma kan ini belum clear ya, karena kan pernyataan konferensi pers baik dari Polda maupun Kortas Tipikor kan juga belum utuh ya, karena memang 2 minggu lalu itu kan ributnya soal pengambilan ya. Jadi orang bias dengan pokok perkaranya sendiri. Artinya kan sebenarnya,
Maksudnya kalau dilihat relasinya ini ya, dari Polda Metro, Kortas Tipikor ini kan sebenarnya kasusnya batubara, Asabri gitu ya, lalu kemudian anak perusahaan Kertas Steel, ini kan 3. Berarti kan sebenarnya sama dengan ketika ada sprindik baru. Ya kan sama. Berarti, nah gimana apakah memang kasus yang dari Kortas dengan Polda diambil oleh Kejaksaan atau gimana nih? Ini memang jadi perdebatan hukum dari para akademisi hukum maupun praktisi hukum, Pak. Ya, memang pengambil alihan atau pelimpahan atau apapun namanya kasus yang dalam tahap penyidikan dari kepolisian kepada kejaksaan itu nggak ada hukum acaranya. Nah, jadi ini apa? Jadi ini lebih seperti ini seolah-olah diskresi. Seandainya kasus baru yang lain bisa dianggap ini penyidikan di Polda tetap saja jalan, di Kortas jalan, di sana berarti baru gitu loh. Ini kan ternyata sama nih. Ya, kalau seperti ini kenyataannya, ya. Memang di Polda, Polda Metro maupun di Kortas Tipikor sudah jalan penyidikan. Lalu saat ini kan katanya itu kan diambil alih oleh Kejaksaan Agung. Walaupun istilah ambil alih itu tidak tepat ya. Karena memang itu kewenangan itu kalau mungkin mengambil alih adalah KPK. Iya. Karena KPK punya kewenangan supervisi. Nah, tapi yang terjadi sekarang adalah Kejaksaan Agung menerbitkan sprindik baru, yaitu ada 3 sprindik, ya, yang sama dengan sprindik yang agak mirip kasusnya. Ya, harusnya sama. Harusnya sama. Cuma ya kalau dengan kondisi seperti ini, idealnya setelah proses transfer ini ya dari kepolisian ke kejaksaan itu selesai, bagaimana status penyidikan yang di Polda atau di Kortas Tipikor ini? Nah, itu kan jadi pertanyaan. Idealnya memang mau tidak mau harus SP3 yang di Polda dan dianggap atau nah itu dia. Ya kan memang dimulai penyidikannya harus ada produknya kan. Produknya apa? Karena ini di luar kelaziman, mau tidak mau ini nanti akan SP3, sementara kasus ini lanjut di kejaksaan. Itu kemungkinan ya, karena kita menduga nih Pak Sam, ini kan semua tidak ada di dalam kitab, tidak ada di KUHP ya. Jadi kalau kita membacakan sebenarnya posisinya KUHP itu kan mengatur secara normal bagaimana mengatasi terjadi kejahatan dan menyelesaikan yang sudah terjadi. Tapi kan pada posisi kasus ini kan seperti menyelesaikan ada antar game berkelahi lalu kemudian diselesaikan secara adat sesuai apa yang terjadi di lapangan gitu loh. Di situ kan posisinya gitu. Ini yang berbahaya kan Pak ya. Harusnya KUHP itu kan mengatur hukum formil ya. Bagaimana suatu proses hukum itu diatur dengan detail. Bagaimana formalitasnya harus dilalui. Tapi ini kan dilabrak semua. Nah, ada diskresi di sini. Dan diskresi ini kan kalau kita melihat dari pernyataan-pernyataan pers, itu kemungkinan perintah dari presiden. Kalau saya menduga. Kalau saya menduga ya, karena memang Kapolri, Jaksa Agung kan dua-duanya kan bawahan presiden ya. Nah, cuma yang menarik adalah belum ada statement resmi dari presiden. Mungkin ada dari Mensesnek, saya sempat ada mendengar sebentar. Tapi beda dengan zaman dulu. Zaman KPK ada kasus cicak buaya dengan kepolisian. Itu Pak SBY kan berpidato ya. Langsung. Dan menyatakan bahwa kasus simulator SIM ini ditangani oleh KPK. Itu clear. Nah, ini memang jadi agak rumit Pak Sam. Dan ya apapun itu, ini kita terima sebagai fakta hari ini ya Pak Sam ya. Nah makanya kalau saya melihat ya dengan kondisi hari ini, KPK tidak boleh diam. KPK sesuai dengan Undang-Undang KPK itu berwenang melakukan koordinasi dan supervisi. Koordinasi itu mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Terus yang kedua, supervisi. KPK dapat memonitor bagaimana perkembangan penyidikan perkara ini di Kejaksaan Agung. Kalau memang berlarut-larut, diduga ada konflik kepentingan atau berhenti, KPK berwenang mengambil alih. Jadi kewenangan itu ada di KPK. Dan sebenarnya kalau kita bicara ideal, kalau kita tarik ke belakang, kalau memang dikhawatirkan ada benturan antar institusi, antara kepolisian dan kejaksaan, sebenarnya jalan-jalan tengahnya itu kalau memang mau diambil, KPK mengambil alih. Dan aturannya begitu? Harusnya seperti itu kemarin itu. Cuma kan kita melihat KPK hari ini kan tidak ada inisiatif sama sekali gitu loh. Justru mungkin mereka ketakutan kali jangan-jangan gitu. Saya curiga itu. Ya itu publik lah yang menerjemahkan gitu ya. Tapi saya kembali ke itu tadi kan,
ini kan posisi lagi-lagi gitu ya. Saya ingin menyebut itikat baik untuk membongkar kasus ini. Ya. Sudah ada yang mengaku tiba-tiba punya barang bukti. Ya. Seolah-olah itu tadi disebut alibi. Saya mudah-mudahan ini bukan bagian untuk menghilangkan jejak satu nilai rupiahnya gitu ya di situ posisinya. Yang kedua adalah ini kan sekali lagi berkaitan soal tadi ada harusnya Pak Prabowo dan macam-macam. Tapi kan kalau kita lihat posisi di penyelesaian kasus ini, jangan-jangan justru memang sebaliknya. Ini kan lagi-lagi tadi menyebut asumsi ya. Ya. Jangan-jangan memang ada yang mau ditutupi di kasus ini. Bisa jadi. Karena kalau misalnya gini ya. Ya. Kalau diserahkan ke KPK agak susah karena dikontrol gitu loh. Minimal meskipun bahwa sekarang ini KPK-nya agak gini loh. Tidak punya nyali gitu ya. Tapi maksud saya tidak pernah membayangkan bahwa kepolisian tidak pernah baca KUHP. Begitupun dengan kejaksaan. Ya. Begitupun juga dengan Komisi 3. Ya. Ini kan produk mereka gitu loh. Betul. Tapi kemudian mereka ini dalam satu meja menyelesaikan persoalan ini tanpa menggunakan KUHP gitu loh. Ini apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ingin menyelesaikan secara politik saja? Seolah-olah ya udahlah didiamkan saja. Lalu cari orang yang bisa beralibi mengaku barang bukti itu. Lalu kemudian secara perlahan kasus ini hilang gitu. Inilah yang berbahaya Pak Sam. Ketika kasus korupsi atau kasus hukum itu diselesaikan dengan cara politik. Ini yang berbahaya. Ini tidak kita inginkan ya Pak Sam. Kita melihat ya, kalau filosofi hukum itu kan Dewi Keadilan itu matanya ditutup, dia megang pedang, megang timbangan. Jadi dia tidak melihat siapapun pelakunya. Harusnya siapapun dia, jaksa agung muda pidana khusus, dia menteri, dia anggota DPR, kalau dia melakukan korupsi atau melakukan tindak pidana, perlakuannya harus sama. Nggak boleh ada perlakuan khusus seperti ini, karena ini berbahaya. Ini akan menjadi presiden di masa depan. Ini kan sebenarnya kan kita negara ini baru punya KUHP ya, harusnya patuhi dong KUHP-nya gitu loh. Jangan sampai para penegak hukum apalagi ya, penegak hukum tadi Pak Sam bilang ada polisi, ada jaksa. Mereka pasti paham hukum. Sudah satu meja nih. Sudah satu meja. Kenapa mereka tidak taat pada hukum gitu loh? Pada hukum dan formil. Termasuk Komisi 3 hadir di situ kan itu? Komisi 3. Dan hadirnya Komisi 3 itu juga jadi pertanyaan. Harusnya Komisi 3 kan fungsi legislatif. Mereka fungsi pengawasan. Ini kan masih proses di ranah eksekutif nih. Penegakan hukum oleh kepolisian maupun kejaksaan tadi. Nah, ini kan seharusnya. Kenapa dia cawe-cawe di situ ya? Dia harusnya nanti bertanya, mengundang ke DPR, mempertanyakan bagaimana proses ini. Bukan ikut-ikutan dalam rapat seperti itu. Kan ini kan kita jadi lucu sekarang nih Pak Sam. Jadi maksudnya ini sebagai orang yang lama menangani banyak kasus gitu ya. Tiba-tiba bypassnya masuk Komisi 3 di situ. Apakah itu murni itikat baik atau justru karena itu tadi memang kasus ini ingin didiamkan gitu loh? Saya menduga ini Pak Sam, kasus ini sudah bergeser ke arah politik. Makanya ada kasus hukum, tapi aroma politiknya lebih kuat. Makanya para anggota Komisi 3 tadi, anggota DPR tadi, yang memang para politisi itu menengahi di sini, tanda kutip ya, bahasanya apakah menengahi atau pro kemana kita nggak paham, tapi mereka ikut nimbrung dalam proses ini. Yang sebenarnya Komisi 3 itu bukan atasan kepolisian atau bukan atasan kejaksaan. Atasan kepolisian dan kejaksaan adalah kepala negara, adalah presiden. Komisi 3 adalah pengawas. Mitra kerjanya gitu ya? Mitra kerja, mereka yang mengawasi jalannya eksekutif, mereka yang mengkritik, mereka harus bersuara. Bukan menjadi bagian dari itu. Itu kan jadi pertanyaan sekarang. Sampai kapan kayak gini gitu loh. Apakah justru ada kemungkinan kuat bahwa take over kasus Febri ini dari Kortas Tipikor dengan Polda gitu ya, itu tiba-tiba berpindah ke Jaksa karena intervensi Komisi 3 atau memang benar-benar karena perintah dari Prabowo setelah melihat atau ada informasi ke Prabowo ini akan terjadi kekacauan seperti waktu Cicak Budaya atau gimana? Ya sebenarnya berlindung karena ada yang ditutupi gitu loh. Kalau saya melihat Pak Samia memang, ya kalau kita lihat, ya kalau saya lebih cenderung ini perintah presiden ya. Saya lebih melihat itu Kita juga mengikuti beberapa pemberitaan akhir-akhir ini ya. Dan sebenarnya Komisi 3 pun, ketuanya pun dari partainya Gerindra, partainya Pak Presiden kan ya bisa jadi dia menjalankan perintah presiden. Cuma kan ini kan udah kecampur-campur, mana legislatif, mana eksekutif kan ya. Nah ini yang menarik sebenarnya. Ya, apapun itu Pak Sam, ini kasus ini memang menyedot perhatian publik begitu besar. Sudah hampir 2 minggu ya. Kita mengikuti kasus ini dimulai dari hari Rabu. Seingat saya Rabu 2 minggu yang lalu. Sampai saat ini, dan ini
kasus mau arah kemana gitu loh. Yeah. Apakah ini akan diselesaikan dengan dilokalisir cukup Febri-nya saja? Bahkan Febri pun akan dihilangkan gitu kan? Atau seperti apa? Atau diusut tuntas? Karena uang sebegitu banyak, ya, baik itu rupiah, mata uang asing maupun emas batangan tadi, saya tidak yakin itu dimiliki oleh seorang jaksa agung muda pidana khusus. Dan udah pasti, ya, dan saya yakin, ya, bukan pasti ya, saya meyakini uang sebanyak itu tidak cocok dengan profil seorang pegawai negeri. Oke. Jampitsus itu kan pegawai negeri. Dia punya kewajiban lapor LHKPN. Apa benar itu pernah di state di LHKPN-nya? Jika tidak, itu masuk tanda harta tidak wajar, suspicious. Dan itulah ciri khas dari pencucian uang. Ya, ada penyamaran, ada pengelabuan. Itu yang harus diungkap oleh para penyidik saat ini. Atau jangan-jangan itu sampai kemudian undang-undang perampasan aset tidak disentuh-sentuh oleh DPR gitu ya? Bisa jadi. Kita bisa menduga seperti itu, Pak. Kan katanya kan ditunda ya pembahasannya. Dari dulu kan ditunda terus nih. Ditunda terus, karena banyak yang takut. Mungkin banyak dari para pejabat dalam tanda kutip ya, yang diduga menerima banyak hasil kejahatan yang menyimpan dalam bentuk seperti itu juga. Anonymous aset tadi berupa uang cash maupun emas batangan yang nggak ada paper trailnya, yang nggak bisa di tracing. Kalau dari bank kan kita gampang ya Pak ya, PPATK punya segala tools itu bisa melakukan aset tracing atau penelusuran. Saya agak penasaran Mas Yuda ini. Tadi kan pernyataannya itu bahwa rasa-rasanya tidak bisa kita mendapatkan nalar kalau dia itu halal ya sebenarnya gitu ya. Seorang Jampitsus itu punya emas 74 kg. Punya berangkas sampai ratusan miliar. Rasa-rasanya kan totalnya itu semua setelah dihitung di Kortas Tipikor itu kan mencapai 500 miliar lebih. Hampir gitu ya. 500 miliar. Hampir 500 miliar gitu ya. Itu 500. kalau hitung gajinya mereka berapa per bulan gitu loh. Itu kalau nggak masuk. Nggak masuk gitu ya. Sampai harta warisan mungkin berapa gitu. Yeah. Itulah posisinya. Tapi pada saat bersamaan kan tiba-tiba ada yang mengaku nih. Saya jadi bertanya juga, siapa sebenarnya profiling sosok dari Don Rito itu gitu ya. Tiba-tiba Don Rito. Sementara kan dari lawyernya itu kan menjelaskan bahwa itu adalah rumahnya, tetap adalah miliknya Febri yang kemudian dia pinjam untuk kemudian menggunakan satu kegiatan. Kalau kita cek kan kegiatannya bukan bisnis gitu loh. Katanya yayasan. Maka yayasan itu untuk membina beberapa santri di luar Indonesia Timur gitu ya. Kalau kita hitung-hitung ada banyak punya yayasan tapi kan tidak seperti itu gitu. Ya. Itu gimana tuh? Justru itu semakin menguatkan dugaan TPPU, Pak Sam. Dalam TPPU itu kan ada yang namanya, ada 3 tahapan. Ada yang namanya itu placement, ya. Placement itu penempatan. Yang kedua itu layering, mengelabui. Yang ketiga itu integrating, dia integrasikan ke sistem keuangan. Nah, salah satu modusnya adalah menggunakan pihak ketiga atau dalam istilah itu nomini. Atau dia bisa bikin vehicle lagi. Vehicle-nya itu bisa berupa badan usaha, bisa berupa yayasan, bisa berupa apapun itu. Ya itu kan bisa dibuat. Contoh kita sering banyak mendengar ya, ada rumah makan, ada hotel yang sepi, tapi kok bertahan lama. Nah, itu patut diduga. Kalau dalam teori tidak pidana pencucian uang, itu masuk dalam red flag. Itu patut diduga itu proses cuci uang di sana, proses pencucian uang di sana. Terus kenapa yayasan? Yayasan itu kan ya pasti peruntukannya bukan untuk profit ya, karena sesuai dengan undang-undang yayasan kan ya. Ya memang itu kalau kita lihat kembali ke 30 tahun yang lalu, korupsi di era Orde Baru kan banyak menggunakan yayasan. Korupsi di yayasan gitu kan? Yayasan gitu kan? Justru pernyataan alibi-alibi yang dibangun itu menjebak mereka sendiri dalam skenario TPPU yang sedang disangkakan saat ini, saya bilang. Artinya kalau berdasarkan pengalaman Mas Yulia dulu menangani di KPK gitu ya, dengan kasus Febri ini sebenarnya sangat sederhana untuk diselesaikan. Seharusnya, karena gini, kita melihat ya bagaimana kepolisian itu melakukan penggeledahan serentak pada hari Rabu 2 minggu lalu. Ya, dan katanya itu masih ada lagi beberapa tempat yang ya harusnya masih ada tempat katanya. Tapi karena ada ribut-ribut itu kan terhenti. Saya meyakini dalam proses penyelidikan atau intelijen yang dilakukan oleh kepolisian sudah punya itu semua, Pak Sam. Karena gimana mungkin bisa presisi ada di
yang namanya Cafe The Clan, yang di sampingnya ada money changer katanya, terus ada rumah sentul segala macam. Itu kan berarti dari hasil proses penyelidikan. Bisa jadi juga sudah ada saksi yang menerangkan. Ya, jadi gak ujuk-ujuk ini. Makanya saya meyakini kepolisian juga tidak gegabah karena yang mereka sedang tangani ini adalah seorang petinggi penegak hukum. Itu sebenarnya yang saya mau tanyakan. Jadi maksudnya gini, pertanyaan sederhana, apa iya penggeledahan itu bisa salah alamat? Itu ini bahasa rakyat ya. Kok bisa tiba-tiba menggeledah di Cipetet, katanya bukan dia yang punya. Kok bisa salah alamat sih? Bagaimana proses intelijennya? Kok tiba-tiba kan begitu sangat mudah tuh, rapi, tiba-tiba buka berangkas apa semua kan? Iya. Itu, tapi tiba-tiba dalam perjalanannya ada yang mengaku, oh itu bukan Febri punya, saya yang punya gitu loh. Itu. Iya. Ini kan dua hal yang, ini kan dua yang pernyataan itu dari dua pihak yang berbeda Pak ya. Yeah. Pernyataan kepolisian waktu itu pada saat penggeledahan, yang kemudian ini pernyataan dari lawyer dari tersangka ya. Ya makanya saya bilang, tersangka itu punya hak ingkar, mereka bisa ngomong apa saja, dan lawyer pun bisa bikin alibi apapun. Artinya ini alibi saja gitu ya? Kalau saya menduga seperti itu, saya meyakini Pak ya, ini kan subjektif ya. Saya meyakini itu alibi saja. Makanya ini adalah tugas dari penegak hukum, dalam hal ini kejaksaan yang sedang menyidik kasus ini, membuktikan ini. Nah, dan harus dalam konteks ini karena memang proses ini berjalan di kepolisian, itu kan berarti penyidik-penyidik kejaksaan harus berkomunikasi intens dengan penyidik yang ada di kepolisian karena kepolisian sudah memulai sebelumnya ya. Ya kan pelimpahan berkas. Saya meyakini sekarang ada juga pemindahan barang bukti kan, barang bukti harusnya kan sekarang harusnya dipindah ke kejaksaan kan ya, karena kan penyidikannya oleh kejaksaan. Karena kan berkasnya di take over kan, harusnya dengan barang bukti juga kan. Sekalian dengan barang bukti juga. Terus informasi-informasi yang sudah didapat, data-data intelijen yang sudah didapat itu juga harusnya sudah ada di kejaksaan saat ini. Dan saya meyakini Pak, kalau memang kasus hukum ini ditangani dengan benar di kejaksaan, dan saya juga berharap ya hal itu dilakukan, dan melihat dari penyidik-penyidik 9 orang itu yang disampaikan kepada publik, itu adalah penyidik-penyidik senior, rata-rata itu eselon 2 di Kejaksaan Agung, dan bukan di bawah Jampitsus. Semoga mereka bisa mengungkap ini dan menyelamatkan wajah kejaksaan. Karena bagaimanapun juga, ketika ada oknum di dalam suatu institusi, itu ditangani dengan baik, itu justru cara pencitraan terbaik. Tapi kira-kira, sorry saya potong, tapi kira-kira dengan rekam jejak proses take over ini yang tidak sesuai KUHP, bisa enggak itu kemudian jaksa-jaksa ini dipercaya untuk benar-benar dengan integritas yang demi untuk mengusut gitu ya? Kita harus skeptis, Pak Sam. Makanya caranya kita dengan terus mengkritisi, terus membicarakan ini kepada publik. Kita terus mengamati. Kita patut menduga ada deal-dealan, ada salaman di bawah meja, ada apapun itulah. Tapi yang bagaimanapun juga, kasus ini sudah mendapat perhatian besar dari publik. Dan ini kalau kejaksaan main-main itu kan pertaruhannya reputasi kejaksaan. Kejaksaan saat ini, Pak Sam, ini memimpin dalam proses pemberantasan korupsi. Kita dalam berapa tahun terakhir ini, kita bisa lihat ketika KPK melemah sejak zaman Firly Bahuri yang lalu sampai hari ini, tapi kejaksaan itu terus banyak perkara yang ditangani. Tadi sebut Firly, jangan-jangan kasusnya Febri yang nasib tersangkanya sama dengan Firly? Bisa jadi. Tersangka semua. Sampai saat ini kan. Sampai sekarang kan tersangka terus kan itu. Nggak jelas statusnya. Nah, jangan-jangan sama itu gitu loh Mas. Bisa jadi, makanya perlu kita suarakan ya. Jadi kejahatan ya, ini mirip jadinya kan gara-gara saya keceplosan nama Firly Bahuri tadi. Firly Bahuri diduga melakukan korupsi, disangkakan melakukan korupsi ketika menjadi ketua KPK. Iya. Dan juga TPPU dia kan? Ada TPPU-nya juga. Iya. Nah, ini Febri itu mirip kondisinya. Jadi betapa berbahayanya ya ketika petinggi penegak hukum itu juga penegak hukum yang tugasnya memberantas korupsi, itu juga korupsi, itu bahaya Pak Sam. Kita percaya pada siapa dan pada lembaga apa lagi? Negara yang sebegitu besarnya ini, yang kita bermasalah dengan korupsi selama puluhan tahun, ini nggak akan pernah beres kalau penegak hukumnya bermasalah. Ini yang harus dibereskan. Dan makanya saya berharap ini Kejaksaan Agung menuntaskan ini. Dan juga begitupun kepolisian, tuntaskan kasus Firly. Ini sudah terlalu lama loh. Sudah terlalu lama kita menunggu ini kan. Jangan sampai nanti nunggu kita lupa, amnesia segala macam. Tapi status hukumnya masih tersangka loh hari ini. Kan sama-sama punya PR nih di Kejaksaan, ada Sylvester,
eksekusinya tidak keluar-keluar kan di sini ada gitu kan gitu. Tapi saya masih penasaran kembali ke ini. Saya suka kembali ke ini Mas Leo. Tadi kan pernyataannya itu kan polisi itu kan sudah punya data gitu ya. Dengan begitu resource yang sangat kuat melakukan proses penelitian intelijen di lapangan untuk memastikan bahwa sepertinya barang tidak akan mungkin ujuk-ujuk melakukan penggeledahan kalau bukan informasinya A1 kan. Betul. Dalam konteks itu, apa yang membuat sampai kemudian tiba-tiba kepolisian itu gagal meyakinkan Prabowo? Udah deh, Pak Presiden, aku yang tangani nih. Karena datanya sudah A1 gitu loh. Saya nggak ngerti Pak Sam, apa isi pembicaraan Pak Prabowo dengan Kapolri, dengan Jaksa Agung yang kita nggak pernah tahu Pak ya? Karena tidak pernah ada juga komunikasi karena itu. Yang menyebut kok tiba-tiba jadi ayam sayur nih, padahal gagal sekali pergi menggeledah kan gitu. Iya, kita cuma mendengar itu dari pemberitaan media. Saya sempat membaca sebuah berita di sebuah media, ya ada drama-drama segala macam. Karena inilah masalahnya Pak Sam. Harusnya komunikasi publik dari Presiden itu clear kepada publik. Apalagi ini kasus yang menyedot perhatian masyarakat melibatkan dua lembaga penegak hukum, Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Nah, ini masalahnya sekarang. Jadi semua saling menduga. Akhirnya ini kan digeser seperti cerita politik kan ya. Ada geng ini, ada gengnya Dasko, ada gengnya Pak Safri. Apa ini? Negara apa ini? Kan kita bingung ya Pak Sam. Kan akhirnya dalam posisi itu kan sepertinya, ini lagi-lagi ya, saya selalu di posisi rakyat itu. Di cerita pinggiran. Kalau ternyata memang permintaannya Prabowo untuk lebih ngeh kasus ini ditangani di kejaksaan, itu artinya kan seolah-olah bahwa lebih nyaman Prabowo kasus ini ditangani oleh bukan sama coklat gitu kan? Itu kan posisinya gitu loh. Apa yang membuat dia tidak terlalu yakin, tidak percaya di situ loh? Apakah atau karena dia menganggap ini jangan-jangan Prabowo dapat informasi juga? Ada kan beredar kabar tuh Polda masuk tiba-tiba itu karena ada kaitannya dengan kekehnya Febri mengusut kasus-kasus korupsi yang melibatkan juga kepolisian gitu loh, termasuk MBG kan gitu. Bisa jadi semua itu Pak Sam. Cuma kan kita nggak pernah tahu ya. Melihat intensitas yang terjadi pada 2 minggu yang lalu itu, di akhir-akhir minggu itu, mungkin Presiden berpikir ini butuh suasana kondusif. Karena ketika dua penegak hukum dianggap berbenturan. Karena kan sempat ada pemberitaan, ada pengawalan, penebalan keamanan oleh kepolisian. Ada juga sempat ada sekelompok prajurit TNI yang menjaga datang sampai ke Polda Metro untuk menjemput saksi gitu saksi segala macam. Mungkin itu kondisi mendesak pada waktu itu. Sehingga kalau ini tidak diselesaikan, benturannya akan semakin kencang. Saya melihat ada unsur seperti itu. Tapi bagaimanapun juga, terlepas ini pilihannya dari Pak Presiden bahwa kasus ini ditangani oleh kejaksaan, uang sebanyak baik itu rupiah maupun dolar tadi dan plus emas batangan yang nilainya hampir 500 miliar tadi, lebih 500 miliar itu kan harus ada penjelasannya. Apalagi itu ada di tempat pejabat tadi, ex-Jampisus tadi. Nah, itu kan poinnya di sana. Ini kalau kita bicara ini kriminalisasi, ini enggak, ini duit kok jelas kok. Berarti ini patut diduga ada korupsinya, patut diduga ada pencucian uangnya. Ini yang harus dibereskan. Kalau ini tidak dituntaskan, Pak Sam, saya khawatir masyarakat tidak percaya lagi pada penegakan hukum. Masyarakat tidak percaya lagi pada pemberantasan korupsi, dan ini jauh lebih berbahaya. Orang-orang yang korupsi, para koruptor akan berpesta pora. Dia menggunakan alibi apapun sehingga dia selamat dari proses hukum. Ini yang berbahaya. Makanya kalau ini lolos ya? Kalau ini lolos dan tidak ditangani dengan baik, ini berbahaya bagi penegakan hukum. Ya, saya tadi itu mempertanyakan itu ya, soal sikap Presiden itu kan, saya mengistilahkan kan sebenarnya karena dia tidak menggunakan KUHP, menabrak gitu ya, bahkan gitu ya. Tidak ada dalam ilmu hukum itu sebenarnya gitu ya. Pada posisinya akhirnya dia menyelesaikan masalah, tapi kan melahirkan masalah baru kan di situ. Posisi yang menurut saya agak sampai saya mempertanyakan ini sebenarnya ada apa sih sampai kemudian Presiden menyerahkan merestui lah kalau katakanlah gitu ya, sampai ke situ. Tidak kemudian memilih langsung ke KPK saja kalau memang ingin betul-betul menyelesaikan kasus itu gitu ya di situ. Nah, tapi kan kemudian berkembang perdebatannya itu setelah kita banyak publik yang mendorong kenapa bukan KPK, kenapa bukan KPK. Pada saat bersamaan ada drama juga tuh. Ketika Kejaksaan mengumumkan sprindik baru untuk Febri, ada drama di kepolisian nih, Kortas, Tipikor.
yaitu adalah justru yang aktif, yang keras menyuarakan mengkritisi kasus Febri ini, penanganan Kortas ini dianggap tidak sesuai KUHP karena kan penggeledahan tidak ada izin, tidak ada ini gitu ya, belum ada tersangkanya belum diperiksa macam-macam. Itu kan justru tiba-tiba mereka mendapatkan surat, ya bahasanya bukan diperiksa sebagai tersangka, tapi diundang mengklarifikasi. Misalnya Pak Ugo Roseno gitu loh, tiba-tiba dianggap itu sekarang liar, ada yang dikriminalisasi gitu loh. Gimana itu? Saya nggak tahu kasus ini Pak Sam. Iya. Jadi memang apa ya, dengan apa ya, magnitude dari kasus ini begitu besar ya Pak Sam ya. Makanya kan juga banyak pihak bersuara ya. Yeah. Dan akhirnya kan terkait dengan kasus Pak Ugo Roseno, saya sama sekali nggak punya pengetahuan tentang itu. Gitu ya. Tapi terlepas apapun itu, ini kasus korupsi ya. Kalau saya konsennya di kasus ini dalam pemberantasan korupsi. Siapapun itu yang melakukan tindak pidana korupsi, tidak melihat apapun jabatannya. Bahkan dalam beberapa kali pidato presiden itu selalu menyatakan bahwa akan sungguh-sungguh berantas korupsi, akan mengejar koruptor sampai Antartika dan lain-lain segala macam. Bahkan kalaupun orang terdekatnya yang korupsi, dia akan tindak. Inilah yang harus diwujudkan gitu loh Pak Sam. Dan dengan ini kita berharap ada perbaikan di negara ini. Dengan perbaikan penegakan hukum akan berdampak tentu pada perbaikan di sektor-sektor lainnya. Karena tulang punggung di suatu negara itu adalah hukum. Jadi salah satu pilar membuat negara itu bisa tegak itu adalah hukum yang dijalankan dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi ya, kita akan berdebat panjang lebar implikasi ini kemana-mana karena penegakan hukumnya tidak serius, tidak sungguh-sungguh. Ya, itu yang saya masuk. Jadi sebenarnya harusnya kan yang terjadi adalah informasi yang secara firm bahwa progres kasusnya. Tapi kan orang melihat justru dalam perjalanan ini informasinya sepenggal-sepenggal, lalu kemudian yang justru muncul adalah drama ya. Saya istilahkan drama tadi itu ada surat ini gitu kan. Ini kan yang menambah gitu loh. Kalau dalam posisi itu kan misalnya pengalaman Mas Weda kan, apakah itu sejatinya tidak ada dulu tindakan yang seperti ini kan? Saya ingat misalnya Mas Novel kan disebut bukan timingnya. Berarti kan dihentikan dulu kan situ, bukan timingnya. Ini kan tiba-tiba muncul ada surat panggilan, ada ini gitu kan. Jadi orang akan semakin, publik itu semakin melihat bahwa apa sih yang terjadi dalam proses deal? Sudah menyerahkan kasusnya ke kejaksaan, tapi kemudian dia di belakang layar cawe-cawe siapapun yang bicara soal Febri itu kemudian dicarikan celah gitu loh. Itu yang posisinya di Polda itu gitu ya, di Kortas Tipikor dan Polda gitu loh. Saya nggak tahu dia apakah ada korelasinya, saya nggak tahu tuh kan dugaan saya nggak ada komen soal itu Basam karena saya tidak tahu faktanya juga. Jadinya liar nanti. Tapi yang jelas adalah bagaimana kasus ini berjalan ya. Memang itu mengejutkan ya, sangat mengejutkan. Dan tapi temuan sejumlah uang dan emas batangan tadi itu nggak bisa dengan mudah dibantah. Itu harus dijelaskan dan itu harus diusut tuntas dengan penegakan hukum. Itu sih poin saya Pak Sam. Tidak bisa dibantah bahwa sekarang ini runtuh kita punya hukum kan itu. Penegakan hukum kita runtuh gitu ya. Tidak dalam butuh PR besar untuk mengkaji ulang gitu untuk bisa mengembalikan gitu ya pada posisi kasus ini. Dan kalau istilahnya Pak Mahfud itu kan menyebut gini. Kalau ini tidak segera ditangani, ini adalah ancaman terjadi gempa bumi hukum gitu. Gempa bumi hukum ya, saya juga menonton untuk pernyataan Pak Mahfud. Ya, jadi betul sekali Pak Sam. Kasus ini adalah ujian dari kepala negara dan presiden ya. Karena memang ini kasus yang melibatkan petinggi penegak hukum ya, dan kasusnya adalah kasus korupsi di mana kasus korupsi itu seharusnya panglima tertingginya dalam memerangi korupsi di negara ini adalah presiden selaku kepala negara. Nah, kita bicara dalam konsep pemberantasan korupsi, yang terpenting itu yang pertama itu adalah tone from the top. Seperti apa sih sikap dari petinggi negara, ya, baik itu di level pemerintahan maupun di level lembaga-lembaga negara. Seperti apa sikap mereka? Terus bagaimana rule of law itu berjalan? Aturannya, ya kita sudah punya KUHP baru yang baru jalan tahun ya, baru tahun 2025 berlaku kan ya. Nah, efektifnya baru beberapa bulan ditetapkannya lagi ya, ditetapkannya di tahun 2025 ya. Jadi gimana kita mengangkangi peraturan perundang-undangan yang dibuat sendiri oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR? Bagaimana menjelaskan ini kepada masyarakat? Kepada mahasiswa hukum yang sedang belajar hukum hari ini, kasihan sekali mereka itu loh, diberikan contoh seperti ini. Terus
Selanjutnya adalah ini adalah kasus korupsi, Pak Sam. Korupsi itu adalah salah satu kejahatan yang terkait dengan kewenangan atau kekuasaan. Ya, orang yang bisa korupsi hanyalah orang yang memiliki kekuasaan. Yeah. Makanya dalam definisi korupsi yang di Transparansi Internasional, corruption is the abuse of entrusted power. Jadi penyalahgunaan kekuasaan. Nah, makanya pemberantasan korupsi tentu akan bagi presiden, tentu di saat yang sama tentu akan menyakitkan bagi presiden karena kekuasaan berada di lingkup presiden. Menteri-menteri, para pejabat itu kan orang-orangnya presiden. Ketika mereka korupsi itu juga sakit bagi presiden seharusnya. Tapi presiden kan harus berdiri sebagai pemimpin. Kalau memang anak buahnya korupsi, jangan ada diamankan atau segala macam, tindak sampai selesai sehingga itu memunculkan kepercayaan dari publik, dari masyarakat bahwa benar negara ini serius menegakkan hukum. Terus yang terakhir Pak Sam, korupsi dalam penegakan hukum ini berbahaya Pak Sam. Ya, apalagi korupsi dalam penanganan kasus korupsi. Karena ketika seseorang yang seharusnya memberantas korupsi dan dia melakukan korupsi, kita percaya pada siapa lagi? Gak ada harapan lagi Pak Sam. Saat ini negara kita indeks persepsi korupsinya 34 dari skala 100 dan kita di peringkat 109 di dunia. Bagaimana kita berharap para investor datang ke negara ini? Bagaimana ekonomi kita bisa berkembang kalau para pejabatnya, ya, para pegawai negeri yang memiliki kewenangan di negara ini korup? Orang nggak akan mau investasi di sini kalau ada risiko korupsi di sini. Itu yang penting Pak Sam. Makanya penting penegakan hukum ini dilakukan dengan serius, terutama penegakan hukum korupsi, dan kita semua tentu berharap ya ada perbaikan negara ini. Saat ini kita sedang terkendala dengan kondisi ekonomi, ada banyak ya rating-rating yang segala macam itu yang saya kurang paham. Tapi tentu yang nyata kita lihat hari ini dolar terus tinggi, indeks harga saham kita turun. Itu menurut saya itu adalah dampak saja. Seandainya kita bisa menegakkan hukum dengan benar, tentu kepercayaan itu akan kembali. Jadi poinnya di sana, Pak Sam. Kalau seperti itu kan sebenarnya berarti kan panlimanya kan presiden gitu ya. Ya. Dan harusnya kan dia paham betul, moga gitu ya, bahwa ini tidak menyelesaikan masalah. Siapa yang harusnya menurut Mas Yaudia? Apakah presidennya mendesak panggil KPK atau KPK yang harusnya meyakinkan, menghadap ke presiden untuk meyakinkan bahwa sesuai regulasi Undang-Undang Tipikor juga menjelaskan itu, punya kewenangan dan untuk mengatasi semua, biar kemudian betul-betul menyelamatkan wibawa hukum untuk kemudian melakukan diberikan ruang untuk supervisi dan bahkan mengambil alih gitu loh. Saya tidak yakin KPK akan melakukan itu. Berdasarkan Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang KPK, saat ini KPK masuk rumpun eksekutif. Walaupun dalam penegakan hukum itu tetap independen. Dia tetap bagian dari eksekutif KPK hari ini. Jadi memang kuncinya ada di presiden menurut saya. Presiden, dan memang sudah diambil keputusan saat ini. Walaupun melanggar KUHAP segala macam tadi, yang itu perdebatan lainnya. Kita menonton ya pernyataan Prof Mahfud seperti Pak Sam sampaikan tadi. Tapi yang terpenting bagi saya secara substansi, kasus korupsi ini yang melibatkan Jampitsus ini harus disidik atau diusut seterang-terangnya dan dilimpahkan ke pengadilan biar kita bisa lihat seperti apa kasusnya, dan tidak boleh ada main mata atau apapun itu dalam maksud saya gini, maksudnya bagaimanapun juga kan sekarang ini kan sebenarnya baru hanya mundur dari Jampitsus kan, dia tetap jaksa gitu loh, dia belum mundur. Jadi ketika dia disidik oleh mantan bawahannya, persepsi publik itu tetap dia lost trust kan, di situ posisinya. Dan penegakan hukum itu kan sangat terkait juga dengan kepercayaan. Sehingga apakah itu tidak kemudian memungkinkan untuk masih ada ruang untuk kemudian take over ke yang sejatinya gitu ya? Ataukah memang ya sudah kita pantau saja yang ada di kejaksaan itu gitu? Ya mungkin dilakukan adalah KPK itu kan nggak bisa juga serta-merta mengambil alih Pak Sam. Mengambil alih suatu perkara ya sesuai kewenangan supervisinya. Makanya kita mendorong mulai dari saat ini ya, mulai seharusnya dari kemarin-kemarin ketika kasus ini memang dilimpahkan di kejaksaan, langsung KPK lakukan supervisi secara intens. Misalnya ada yang mulai belok-belok, ada yang tidak ada mengkondisikan suatu perkara atau perkara itu tidak jalan segala macam atau berhenti, KPK punya alasan untuk mengambil alih. Nah, jadi memang
pengambil alihan atau melalui mekanisme supervisi kewenangan KPK tadi memang harus dengan alasan yang kuat. Nah, jadi itu sebenarnya pasan, karena pilihannya kemarin kan bukan menyerahkan ke KPK, tapi menyerahkan ke Kejaksaan Agung. Makanya kita bicara dengan kondisi hari ini. Kondisi hari ini KPK harus mengawasi. Bukan memaklumi, tapi sudah terlanjur situ. Ya bukan, ya yang gimana coba? Kondisi seperti ini. Kita dihadapkan pada pilihan yang tidak baik hari ini. Tiba-tiba saya teringat itu ada SOP dulu tahun 2004 Ciloto, Kejaksaan dalam menangani kasus korupsi gitu ya. Itu kan bahkan detail sekali dalam penanganan kasus korupsi. Itu adalah dia sebut bahwa setiap minggu itu Kapus P-nya itu akan memberikan informasi keluar tuh. Progresnya apa aja semua kan. Meskipun kita juga khawatir, jangan-jangan dia informasikan justru kita sudah periksa ini, entertain, periksa ini, ternyata ada yang diumpek gitu loh. Itu ya skeptis gitu ya, tapi mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Oke, teman-teman semua, ini luar biasa ya. Sekali lagi bahwa Febri masih tetap misterius. Kita tidak tahu sekarang Pak Febri ada di mana. Dan dia ada apa dia belum ditahan dengan kasus yang begitu sangat besar gitu ya. Apakah karena ada yang mengaku emasnya itu emas orang lain gitu ya. Meskipun kalau kita bicara sprindik di Kejaksaan tidak di situ sebenarnya, karena itu sprindiknya lain gitu ya. Tentu penyidiknya harus mengklarifikasi ada apa sampai kemudian pertimbangannya, meskipun subjektivitas penyidik untuk menyatakan orang ditahan atau tidak ditahan. Tapi kasusnya karena kasus terlalu banyak, bahkan menyebut pemapuk gempa bumi, maka sejatinya harus ada upaya lebih juga super ordinary. Teman-teman sekalian, terima kasih. Kita akan terus mengungkap kasus ini, dan yang pasti adalah semua orang berharap, publik, saya, dan Anda semua, kasus ini jangan hilang karena didiamkan saja. Tapi kasus ini harusnya yang hilang itu adalah korupsinya tidak ada lagi, dan pelaku korupsinya harus tetap terus ditemukan gitu loh. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.